pertanyaan dari Fitria Novianti dari kota Surabaya. Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk menghafal ayat-ayat yang panjang? Nah itu caranya kita potong-potong, misalkan satu nafas kita sampai mana, atau enggak kita coba lihat wakofnya sampai mana, kita hafalin per wakof. Jadi setiap per wakof kita ulang-ulangin, dan juga kalau kita lihat artinya karena itu lebih mudah. Kalau saya sendiri memang lebih mudah menghafal dengan artinya, karena enak aja gitu ketika kita hafal, merasa lebih paham gitu apa yang kita hafal. Jadi kalau misalnya ayat yang panjang, dipotong-potong dulu. Misalkan pertama kita sudah lancar, ditutup Al-Qur'annya, coba baca tanpa melihat. Setelah lancar, kita wakaf berikutnya. Nah, di wakaf berikutnya ini difokusin dulu ke wakaf yang kedua ini. Setelah lancar, baru diulang lagi dari wakaf yang pertama, dari ayat. Terus seperti itu sampai ayat. Kalau misalkan mungkin seperti itu. Intinya sabar saja gitu. Sabar, nikmatin. Karena kalau nggak menikmatin, rasanya gelisah terus kita nggak hafal-hafal. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Presti, siapa nih? Adelin, siapa nih? Presti dari Jombang. Bagaimana untuk bisa memunculkan kembali semangat dalam menghafal Quran yang mana bersamaan dengan kegiatan sekolah yang menumpuk yang sangat banyak dan kegiatan-kegiatan pondok? Oke. Sebenarnya ini memang dilema biasanya di pesantren ya. Karena yang saya rasain juga ketika menjadi santri, kita kan dituntut akademik dituntut, bahasa dituntut, ya kan ya. Baca kitab dituntut. Sementara kita kan, mungkin kita lihat dari prioritas kita dulu nih. Prioritas kita lebih ke yang mana dulu. Karena memang kalau untuk semuanya dikejar dengan porsi yang sama itu emang agak susah. Tapi coba misalkan, kalaupun prioritas dengan Al-Quran kita ingin lebihkan, maka lebihkan juga waktu kita untuk Al-Quran. Contohnya, kalau misalkan di pondok ada kegiatan halakoh, ya maksimalin ketika halakoh tahfiz tersebut. Jadi jangan banyak ngobrolnya ketika tahfiz. Karena memang yang saya dapatkan, orang pengen menghafal Quran juga, cuma ketika di halakoh ini, malah banyaknya ngobrol gitu dibanding hafalnya. Jadi meluangkan waktu ketika di pondok, waktu mana prioritaskan Quran khusus untuk menghafal kita. Jadi seperti itu. Walaupun nggak ada waktunya, insya Allah misalkan ketika tahajud, ketika waktu antara tahajud dan subuh, itu kita bisa gunakan untuk menghafal Quran. Atau sebelum tidur misalkan, insya Allah kan ketika bangun tahajud itu dan juga sebelum tidur, kemungkinan untuk aktivitas pondok kan tidak ada ya. Mungkin tahajud biasanya kan dibangunin aja gitu kan. Iya. Dan waktu kosongnya gitu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di layar tadi, gimana caranya untuk kemudian melawan perasaan malas di dalam menghafal gitu? Dan apa sih penyebabnya perasaan itu? Apakah ada pengaruh perbuatan atau kemudian mungkin maksiat dan semacamnya? Barakallahu fikum, Ustaz. Oke. Sebenarnya malas, mungkin yang pertama dari niatnya dulu, Kang. Niatnya teman-teman menghafal itu, apakah sekuat apa niat teman-teman menghafal Quran, itulah nanti ke depannya akan mempermudah teman-teman untuk tidak malas ketika menghafal Quran. Jadi kalau niat kita udah kuat, insya Allah akan mudah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah istiqomahkan kita untuk menghafal Quran. Karena kan yang membalikan hati kita kan Allah. Dan juga yang Allah itu yang menjamin hafalan Quran itu dapat kita hafal adalah Allah. Kan dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jadi sungguhnya
kamilah di sini maksudnya Allah yang menghimpun Al-Quran itu kepada hafalan dan ingatan kita gitu. Jadi Allah ketika merasa malas, ya Allah kuatkanlah. Dan yang ketiga adalah cari teman, cari partner, karena partner ini yang akan terus menjadi semangat kita gitu. Menjadi kalau waktu saya mondok, saya milih beberapa teman untuk dijadikan saingan gitu. Jadi kalau misalkan teman ngafal sehari bisa 5 halaman, itu gitu, saya juga mau ngafal 5 halaman. Jadi kalau punya partner dan lingkungan yang kondusif, insya Allah akan mempermudah teman-teman untuk rajin dan jarang banget. Karena memang terpacu terus. Jadi niat, berbanyak doa, dan juga lingkungan, cari lingkungan yang kondusif. Oke Bang. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan tadi, gimana caranya kemudian memperkuat hafalan? Dia sudah menghafal mungkin juz 1, mau lanjut ke juz 2, lupa juz 1 gitu. Gimana cara metode di dalam memurojaah dan kemudian ya memperkuat hafalan sehingga ketika sudah lewat pada juznya selanjutnya, juz yang ditinggalkan itu masih kuat. Oke, silakan Ustaz. Oke. Tadi yang seperti saya katakan, teman-teman untuk itu lulus dan juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kan Allah permudah. Terus yang kedua, ikhtiar teman dalam memurajah itu diawali dengan ikhtiar teman-teman menghafal. Jadi usahakan ketika teman-teman menghafal itu dengan kondisi kualitas hafalan yang baik. Ketika saya dipotong, ketika ada yang salah, itu ketika salah lebih dari 1 kali, itu saya langsung disuruh mundur di keesokan harinya. Jadi di sini memang ketika setoran hafalan di awal itu sudah dijaga baik-baik kualitasnya, sehingga ke depan merojah itu akan lebih mudah. Terus gimana kalau terlanjur di store? Nah, caranya teman ngebagi dulu nih. Misalkan kalau satu juz yang kurang lancar, teman-teman scanning dulu nih. Cara scanningnya gimana? Kalau scanning kasarnya, teman-teman coba MQ gitu. Minta tolong temennya untuk ngetes, lanjutin ayat. Ketika teman-teman nggak bisa, berarti itu tandanya di sekitar situ teman-teman belum lanjut. Nah itu kalau scanning kasarnya. Kalau scanning bersihnya gimana? Teman-teman langsung murojaah 1 juz yang teman-teman yang lama. Kalau teman-teman bisa benar blank ketika mengulang hafalan yang itu, yang sejuz itu, berarti tandanya nggak lancar banget kan? Nah, dari scanning itu terbagi ini ada 3 tipe. Misalkan yang lancar banget. Terus yang kedua itu yang sedang, yang masih bisa lanjut, masih bisa dibaca, tapi sesekali ngelihat Quran ketika murojaah. Terus yang ketiga itu yang benar-benar lupa. Nah, cara penanganannya, yang lancar tetap di murojaah, cuma murojaah waktu sambil beraktivitas. Contohnya lagi nunggu guru datang ke kelas misalkan. Intinya adalah istiqomah dan juga perbanyak murojaah. Udah itu aja. Oke Bang. Kemudian selanjutnya masih ada seperti yang ya Ustadz rasakan sendiri bahwa keluarga itu memang sangat berpengaruh di dalam ya menghafal Al-Quran. Ya, kehadiran orang tua, kemudian semangat yang diberikan oleh mereka itu sangat penting. Nah, gimana dengan orang-orang yang kemudian mungkin dalam riwayat keluarganya itu tidak ada yang penghafal Al-Quran, bahkan mungkin sebagian membaca Al-Quran saja tidak bisa. Nah, gimana kemudian bagi dirinya untuk kemudian bisa memulai? Kan karena ada perasaan minder, siapa sih saya? Saya tidak ada keturunan penghafal Al-Quran, tidak ada yang ustadz, tidak ada yang ustadzah. Sehingga dengan itu kemudian membuat semangatnya kendor di dalam dia menghafal Al-Quran. Bagaimana dia harus memulai? Oke, silakan Ustaz. Oke. Bismillah. Jadi di keluarga saya
dari kakek saya juga, yang pertama kali ngafal Quran ya saya gitu juga. Jadi saya ngerasa karena memang di keluarga belum ada yang hafal Quran, justru saya malah lebih semangat gitu. Oh berarti saya harus jadi yang pertama nih misalkan. Jadi ketika orang tua saya hafalannya nggak banyak gitu, mungkin just 29. Keluarga saya, kakak adik saya, saat itu ya saat saya hafal, itu memang hafalan yang banyak juga. Tapi alhamdulillah ketika saya telah berhasil Allah memberikan hafalan 30 juz, lanjut tuh adik-adik saya ikut ngafal juga. Alhamdulillah beberapa adik saya beres, 3 orang adik saya beres. Jadi memang bukan masalah, memang ada faktor dari keluarga, cuma kita kan punya niat tersendiri untuk menghafal Quran kan. Ketika teman-teman untuk itu memang udah bulat, emang udah benar-benar teman pengen realisasikan cita-cita teman untuk menghafal Quran, ya jalani aja. Kan orang tua saya nggak hafal Quran 30 juz. Ya banyak penghafal Quran yang orang tuanya nggak hafal 30 juz juga. Justru ketika kita hafal 30 juz, ini menjadi wasilah kebaikan juga untuk orang tua kita. Justru seperti itu. Dan juga lebih baik lagi ketika kita bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara kita, om tante kita, terus keponakan kita. Kan ketika kita menjadi suatu figur dan diikutin, insya Allah kan kebaikan akan terus mengalir juga kan ke saudara kita, ke adik-adik kita ngafal karena melihat abangnya sudah hafal, melihat omnya udah hafal gitu kan. Berarti kalau misalkan bukan dari keluarga, ya carilah lingkungan yang kondusif itu di pesantren seperti itu, atau di lingkungan yang kondusif untuk ngafal Quran. Insya Allah banyak kok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Winnie Nur Asia Jamil dari SMA Bina Insan Mandiri Boarding School of Nurul Hidayah. Tidak tahu mana asalnya nih. Oke. Afwan Ustadz, solusi ngafalin ayat yang sama itu gimana caranya? Mungkin sebagian dalam surat Al-Mursalat, kemudian surat Ar-Rahman. Gimana cara menghafal ayat-ayat yang sama gitu? Biar tergonta-ganti gitu, Ustadz. Oke, tafadhol. Bismillah, kalau untuk memang dalam kasus ayat-ayat mustabihat ini, kita butuh ketelitian yang lebih tinggi gitu. Jadi murojaah itu bukan asal murojaah ketika murojaah ayat yang sama, tapi lebih kita telitiin lokasinya di mana, ada berapa, terus setelah ini apa ayatnya, sebelumnya apa. Itu lebih memang harus lebih fokus ketika menghafal mutasyabihat. Karena biasanya mutasyabihat ini keluar di saat lomba. Ya, biasanya kan ketika justru ayat-ayat mutasyabihat yang dikeluarkan. Caranya tadi ya, dan teliti untuk melihat lokasinya di mana, dan cara ngetesnya minta teman yang sudah kompeten gitu untuk melanjutkan ayat yang mutasyabihat tadi. Jadi kita sendiri caranya benar-benar telitiin aja, diulang-ulang ayatnya, terus kita benar-benar ingat posisinya ada di pojok atas kanan, misalkan baris ketiga, atau di bagian tengah, atau di akhir kiri atau kanan. Oke. Kemudian masih ada tadi, bagaimana caranya menjaga hati, menjaga keikhlasan kita ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti mungkin yang Ustaz rasakan, menghafal Al-Quran, kemudian lomba ke sana kemari, lalu kemudian mungkin ada hadiah umroh, itu gimana cara menjaga hati kita biar tetap ya berada pada ya lillahi ta'ala gitu. Oke, tafadhol Ustaz. Ya niatkan semuanya karena Allah gitu ya. Maksudnya kita melakukan suatu kebaikan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita berhasil itu adalah nikmat dari Allah. Kalaupun kita belum berhasil, tandanya memang di balik itu mungkin saja ketika Allah berikan kita juara misalkan, saat itu juga kita mungkin sombong. Nah itu mungkin salah satu hikmah supaya Allah berikan kita kegagalan. Kalaupun kita berhasil tadi, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara menjaganya adalah, kalau saya sendiri saya sekali-sekali dengan ayat wa ma taufiqi illa billah. Dan apa yang saya perbuat, kebaikan yang saya perbuat ada semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu apa sih? Jadi kalau misalkan kita pengen ke masjid nih, sementara jalan itu banyak cabangnya. Nah, taufik itu langsung ngarahin nih, langsung belokin motornya ke kanan. Padahal kita nggak tahu ke kanan itu ke masjid. Nah itu adalah taufik. Jadi adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah ini seperti tadi masjidnya di kanan, tapi kita nggak tahu masjidnya di kanan. Tapi di situ ada pelang masjid ke kanan. Nah itu adalah hidayah. Jadi sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik. Sementara kalau taufik langsung bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat kebaikan. Jadi mintalah terus taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berhasil seringlah berdoa, seringlah beristighfar, berdoa untuk dijauhkan dari sifat ujub, ria, dan lain, berbangga diri, dan juga istighfar kita yang kurang baik. Mungkin seperti itu. Cara apa ya? Mungkin cara membersihkannya adalah beristighfar dan juga kembalikan lagi niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, Ustaz. Nah, itu kan kadang kita bisa menjaga ketika contohnya kita diperhadapkan terhadap suatu kondisi. Nah, kondisi itu kemudian kan kita bisa mengatakan, oh saya melakukan ini karena Allah. Nah, ada kita berada pada suatu kondisi, tiba-tiba orang kemudian memuji kita. Nah, di saat itulah kadang perubahan niat itu, tiba-tiba mungkin ada perubahan, ya, wujud dan semacamnya. Bagaimana caranya konsisten dengan niat yang sudah sebelumnya? Barakallahu fikum. Oke. Jadi memang menjaga niat itu kan ada 3 tahapan ya. Ketika sebelum kita melakukan, saat kita melakukan, dan sesudah kita melakukan. Nah, di sini saya mengutip ceramah dari Agim. Jadi, kalau kita sudah bisa menjaga niat di awal, dan ketika di pertengahan niat kita goyah, langsung kembalikan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beristighfar dan juga mengatakan bahwasanya kita lakukan karena Allah. Setelah kita melakukan, kembalikan lagi karena Allah lah saya bisa melakukan ibadah ini. Dan cara menjauhi dari riya ini kan caranya engkau tetap melakukan ibadah tersebut sambil terus berusaha untuk memperbaiki niat. Jadi bukan untuk ketika kita jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Justru ketika ada rasa seperti itu, langsung tetap beribadah dengan sambil memperbaiki niatnya. Seperti itu, Kang. Jadi, itu kadang-kadang setelahnya kan ya, setelah kita melakukannya, atau saat kita melakukannya. Dan tadi, kembalikan lagi niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian selanjutnya ini tidak ada namanya ya. Beliau dari Pondok Salafiyah ya. Mungkin ini yang menjadi problem di tengah-tengah santri yang kemudian di pondok-pondok Salafiyah. Mereka diperhadapkan dengan menghafal matan-matan ilmu seperti mungkin Jurumiyah, Alfiyah, kemudian matan-matan ilmu
Jazariyah dan semacamnya. Nah, bagaimana mereka bisa fokus untuk kemudian ya menghafal, di mana kondisi mereka diperhadapkan dengan banyaknya hafalan-hafalan seperti itu. Oke, Ustaz, tafadhol. Masya Allah. Kalau saya kan memang fokusnya memang Quran ya. Jadi kalau untuk menghafal matan mungkin baru matan Jazariyah, mungkin Tufatul Atfal yang setidaknya mendukung untuk Al-Quran gitu. Kalau untuk jurumnya memang saya belum hafal gitu. Alfiyah dan lain-lain gitu. Eh, Sekali lagi, kuncinya adalah prioritas teman-teman. Ketika teman-teman udah memprioritaskan ingin untuk menghafal Quran, setidaknya luangkan waktu untuk menghafal Quran tadi. Jadi eh, bandinginnya dengan waktunya gitu. Misalkan menghafal waktu jam nih, misalkan dari jam 7 sampai jam 8. Dari jam 8 kan kitab yang hafal kitab yang lain. Nah, coba luangkan waktu untuk ngafal Qurannya misalkan di jam 9 sampai jam 10. Jadi tetap luangkan waktu. Intinya sih sebenarnya kita bukan karena tuntutan itu, tapi eh, kita belum bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Mungkin karena tadi ya, karena tuntutan dari pesantren ya, untuk segera menghafal. Jadi kalau misalkan itu tetap prioritasin walaupun sedikit lah. Jadi lebih baik sedikit tapi istiqomah gitu. Dan juga kualitas jaga. Walaupun nggak bisa, walaupun porsinya lebih kecil dibanding menghafal kitab yang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menghafal, terus istiqomah, dan juga uh, tetap disiplin gitu. Ketika ngafal Al-Quran ya kita pakai buat ngafal, walaupun sebentar gitu. Seperti itu. Kunci yang Oke. prioritas.